Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali dalam program SD Al-Azhar Medan Kultum Ramadan menyambut berbuka puasa. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Jamaah pemirsa hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Turun para malaikat dan Jibril dengan izin Allah, dan selamatlah sampai terbit fajar. Jamaah hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan, yang dimana kalau kita dapat beramal di malam itu, maka amalan kita seperti kita beramal selama 1000 bulan. Misalnya kita mengucapkan subhanallah 1 kali saja di malam hari itu, seolah-olah kita mengucapkan subhanallah selama 1000 bulan. Karena itu Rasul dan para sahabat sangat menganjurkan kita untuk mendapatkan keutamaan di Lailatul Qadar. Jamaah hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah. Satu kejadian pada masa Nabi Musa alaihissalam. Seorang ibu menangisi putranya yang meninggal dunia berusia 60 tahun. Kemudian ibu ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, aku baru kehilangan putraku yang berusia 60 tahun, sangat muda." Di mana pada saat itu usia 60 tahun dianggap sangat muda. Karena pada masa Nabi Musa alaihissalam usia mereka panjang, ada yang 300 tahun bahkan lebih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebijaksanaannya memberikan kabar gembira kepada kita yang barangkali sekarang usia umat Nabi Muhammad SAW antara umur 60 sampai 70 tahun. Tapi jika kita mendapatkan keutamaan di Lailatul Qadar, seolah-olah kita beribadah dalam sekali Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini? Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah dari mulai sekarang selalu istiqomah beribadah di malam-malam Ramadan. Kenapa? Karena dalam hadis yang rajih, kebanyakan Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita kerucutkan lagi, kebanyakan hadis menunjukkan pada malam ke-27. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita beribadah di setiap malam, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena hitungan malam itu ba'da isya sampai nanti waktu sahar sekitar 30 menit sebelum azan subuh. Tapi yang lebih baik lagi kalau kita memang memfokuskan diri untuk melakukan i'tikaf di masjid. Siapa yang melakukan ibadah sholat malam pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Selain i'tikaf, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berusaha mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun
dan engkau menyukai orang-orang yang meminta ampun kepadamu. Karena itu ampunkanlah segala dosa. Jamaah hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kesempatan kali ini saya pribadi mengajak kita semua untuk memaksimalkan malam-malam menuju malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Jangan hanya melihat malam ganjilnya, tapi insya Allah jika kita istiqomah beribadah sampai nanti akhir Ramadan, maka kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan Lailatul Qadar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kami keluarga besar SD Al-Azhar Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.